Oke semua, berjumpa lagi dengan saya Yoyan Sumandio yang merupakan pendiri dari channel Ethno Bali. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk diskusikan persamaan diferensial. Nah, apa saja yang akan kita diskusikan dalam persamaan diferensial adalah yang pertama, pengantar persamaan diferensial. Yang kedua, klasifikasi persamaan diferensial. Yang ketiga, ordo dan derajat persamaan diferensial. Yang keempat, persamaan diferensial linier dan non-linier. Yang kelima, penyelesaian persamaan diferensial eksplisit dan implisit. Yang keenam, penyelesaian persamaan diferensial umum dan khusus. Yang ketujuh, aplikasi persamaan diferensial dalam bentuk pemodelan matematika. Yang kedelapan, persamaan diferensial terpisahkan. Yang kesembilan, persamaan diferensial homogen. Yang kesepuluh, persamaan diferensial eksak. Sedangkan yang terakhir atau yang ke-11 adalah menentukan penyelesaian persamaan diferensial linear homogen dan persamaan diferensial tak homogen. Ini merupakan video sesi pertama. Yang akan kita diskusikan adalah yang pertama, pengantar persamaan diferensial. Yang kedua, klasifikasi persamaan diferensial. Dan yang ketiga adalah ordo dan derajat persamaan diferensial. Ya, oke, kita mulai. Yang pertama, pengantar persamaan diferensial. Persamaan diferensial atau differential equation adalah persamaan yang memuat satu atau lebih variabel tak bebas beserta turunannya terhadap variabel-variabel bebas. Nah, di sini ada dua kata kunci, yaitu variabel tak bebas dan variabel bebas. Nah, perlu kita ingat kembali yang mana namanya variabel bebas, yang mana namanya variabel tak bebas. Nah, saya berikan contoh. Misalnya suatu persamaan biasa. Y sama dengan 2X. Nah, Y ini merupakan variabel tak bebas. Nah, Y ini merupakan variabel tak bebas. Nah, sedangkan X ini adalah merupakan variabel bebas. Nah, jadi dapat disimpulkan variabel tak bebas itu adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Sedangkan variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi variabel tak bebas. Nah, seperti itu pengertian variabel bebas dan tak bebas. Oke. Persamaan diferensial yang memuat suatu variabel tak bebas Y dan variabel bebas X dinotaskan dengan bentuk dy per dx atau y aksen dalam kurung X atau y aksen. Nah, ini artinya merupakan turunan pertama. Nah, ini merupakan turunan pertama yang dibaca dengan turunan variabel tak bebas Y terhadap variabel bebas X. Turunan variabel tak bebas Y terhadap variabel bebas X. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Secara umum, persamaan diferensial yang melibatkan variabel-variabel ini dapat dinyatakan dalam bentuk F dalam kurung X, Y, Y aksen, Y double aksen sampai dengan Y aksen N. Nah, sejauh mana? Sejauh N. Sebanyak-banyaknya turunan pertama, turunan kedua, sampai turunan ke N. Nah, itu. Dengan Y pangkat N merupakan turunan ke N dari terhadap X. Nah, oke. Berikut diberikan beberapa contoh persamaan diferensial. Nah, misalnya dy per dx artinya
Y diturunkan terhadap X. Oke, ulang. Cut. Nah, berikut diberikan contoh persamaan diferensial dy per dx sama dengan e pangkat x tambah sin x. Yang kedua, y turunan kedua, ya, dikurangi 2y turunan pertama tambah y sama dengan cos x. Nah, yang ketiga, turunan kedua u tambah turunan kedua u per dx kuadrat ditambah turunan kedua u dy kuadrat sama dengan du per dt. Yang keempat, turunan kedua u per dt kuadrat sama dengan turunan kedua u per dx kuadrat dikurangi turunan kedua u per dy kuadrat. Nah, ini merupakan suatu persamaan diferensial. Nah, itu ya. Ini merupakan suatu PD atau persamaan diferensial. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang kedua, klasifikasi persamaan diferensial. Nah, sekarang kita coba untuk klasifikasikan persamaan diferensial tersebut. Persamaan diferensial dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu yang pertama persamaan diferensial parsial atau partial differential equation disingkat dengan PDP. Yang kedua, persamaan diferensial biasa, ordinary differential equation disingkat dengan PDB. Nah, sekarang kita lihat PDB adalah persamaan diferensial yang melibatkan hanya satu variabel bebas. Itu persamaan diferensial biasa. Sedangkan persamaan diferensial parsial adalah persamaan diferensial yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Nah, dengan demikian jelas bahwa persamaan 1 dan 2 pada contoh sebelumnya merupakan persamaan diferensial biasa, sedangkan persamaan 3 dan 4 merupakan persamaan diferensial parsial. Nah, sekarang kita lihat kembali contoh yang tadi yang berada di slide sebelumnya. Nah, ini. Tadi dikatakan persamaan diferensial biasa merupakan persamaan yang memuat satu variabel bebas. Sekarang kita lihat yang mana merupakan variabel bebas di sini. Ya, benar. Variabel bebas dari soal nomor 1 adalah X. Nah, di sini ada satu variabel bebas. Sehingga ini merupakan persamaan diferensial biasa. PDB. Nah, yang kedua, di sini kita lihat dulu variabel bebasnya. Nah, variabel bebasnya hanya ada X. Nah, sehingga di sini juga merupakan persamaan diferensial biasa. Nah, yang ketiga, kita lihat variabel bebasnya. Nah, variabel terikatnya adalah U, sedangkan variabel bebasnya adalah X dan Y, merupakan variabel bebas. Lagi satu, ada variabel bebas di sini, yaitu T. Nah, ada 3 variabel bebas di sini, sehingga ini merupakan persamaan diferensial parsial atau disingkat dengan PDP. Nah. Oke, kita lihat lagi yang keempat. Ada 3 juga variabel bebas, yaitu T, X, dan Y. Nah, sehingga ini juga merupakan
persamaan diferensial parsial, itu disingkat dengan PDP. Ya, seperti itu. Klasifikasi persamaan diferensial ada dua, yaitu persamaan diferensial biasa, soal nomor 1 dan 2, sedangkan soal nomor 3 dan 4 adalah persamaan diferensial parsial karena memiliki lebih dari satu variabel bebas. Oke, sudah ya? Oke, kalau sudah, kita lanjut lagi ke di sini ada suatu soal yang kita harus kerjakan. Klasifikasi persamaan diferensial berikut sebagai PDB atau PDP, nyatakan variabel bebas dan tak bebasnya. Oke, kita coba diskusikan. Yang pertama, variabel bebasnya adalah T. Nah, T merupakan variabel bebas. Sedangkan variabel tak bebasnya adalah Y. Nah, sehingga ini merupakan persamaan diferensial biasa. Nah, kenapa dia biasa? Karena memiliki satu variabel bebas. Nah, itu untuk soal nomor 1. Nah, maaf, ini PD ya, ini DD. PDB. Yang kedua, kita coba lihat dulu variabel bebasnya yang mana? Variabel bebasnya adalah X dan T. Nah, variabel terikatnya atau variabel tak bebasnya adalah Y. Nah, itu ya. Nah, sehingga ini merupakan persamaan diferensial parsial. Kenapa parsial? Karena memiliki dua variabel tak bebas. Maaf, dua variabel bebas. Oke. Yang ketiga, variabel bebasnya X dan T. Atau di sini juga bisa ya. Nah, sehingga variabel tak bebasnya adalah U. Nah, sehingga ini juga merupakan persamaan diferensial parsial. Nah, kenapa parsial? Karena memiliki dua variabel bebas, yaitu X dan T. Ya, itu untuk klasifikasi persamaan diferensial. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pokok bahasan yang ketiga, ordo dan derajat persamaan diferensial. Nah, penentuan pangkat dan derajat suatu persamaan diferensial tergantung pada kandungan fungsi turunan di dalam persamaan diferensial tersebut. Ordo atau pangkat suatu persamaan diferensial merupakan pangkat tertinggi dari turunan yang muncul dalam persamaan diferensial. Ordo atau pangkat itu adalah pangkat tertinggi, nah kita garis bawahi, pangkat tertinggi dari turunan yang muncul dalam persamaan diferensial. Oke. Yang berikutnya, degree atau derajat dari suatu persamaan diferensial adalah pangkat dari suku yang memuat turunan tertinggi dalam persamaan diferensial. Pangkat dari ordonya. Nah, itu. Nah, sekarang kita coba lihat dari pembahasan ini mana yang merupakan ordo, mana yang merupakan derajat. Nah, sekarang kita lihat soal nomor 1. Ordo dari soal nomor 1 adalah, nah di sini ordonya 2. Nah, kenapa kita bisa sebut ordonya 2? Kita lihat turunannya. Di sini turunannya kan dy per dx, sedangkan di sini adalah d2y. Nah, ini merupakan ordonya.
turunan tertingginya. Ini merupakan turunan tertinggi 2. Sedangkan di depan 1, di belakang 2. Berarti turunan tertingginya adalah ini 2. Nah, sedangkan derajatnya merupakan pangkat tertinggi dari turunan tersebut. Nah, berapa pangkat tertingginya di sini? Turunan tertingginya adalah pangkatnya adalah 1. Nah, sehingga ini merupakan ordo 2 derajat 1. Nah, ordo 2 derajatnya 1. Nah, itu untuk soal yang pertama. Nah, untuk soal yang kedua, kita bisa lihat lagi. Ordonya, kita lihat dulu turunan tertingginya adalah berapa. Ordo di sini 2, di sini 1. Jadi, ordonya adalah 2. Nah, ordonya 2. Derajatnya adalah 3. Nah, derajatnya 3. Kenapa kita tidak pakai 4? Karena ini tertinggi. Nah, karena kita lihat adalah dari turunan tertingginya. Turunan tertingginya 2, sehingga derajat yang dipakai adalah yang ada di turunan tertinggi tersebut. Yang ketiga. Nah, kita lihat dulu turunannya. dy per dt. Ini 2y. Nah, sehingga ordonya adalah 1. Nah, ordonya 1 karena merupakan turunan pertama saja. Sedangkan derajatnya adalah 2. Derajatnya adalah 2. Nah. Ya, oke. Itu dulu, mudah-mudahan bisa dipahami dari pembahasan 3 topik ini. Nah, untuk topik berikutnya saya akan upload pada video sebelumnya. Nah, jika channel ini bermanfaat, jangan lupa untuk di subscribe, like, dan tinggal komentar untuk membangun channel yang lebih bagus lagi. Baik, terima kasih. Sampai jumpa kembali.